memahami tata cara atau persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dari seminar pengibasan ini. Ya. Baiklah, tanpa membuang banyak waktu, di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Materi pertama pada malam ini adalah pemanfaatan Google Dokumen. Google Dokumen seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah lihat atau gunakan sebelumnya. Google Dokumen merupakan aplikasi untuk membuat ataupun mengedit sebuah file yang berisikan kata. Jadi dengan kata lain, ini merupakan word processor, sama seperti Microsoft Word yang sering kita gunakan. Bedanya pada Google Docs nanti akan ada fitur-fitur kolaborasi yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk bekerja sama dengan guru-guru lain, contohnya untuk membuat sebuah file sekolah. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara Bapak dan Ibu nanti berkolaborasi menggunakan Google Dokumen. Nah, kita mulai saja. Seperti biasa, kita mulai dari tab kosong browser Chrome, kemudian klik titik 9 yang ada di kanan pojok kanan atas, kemudian pilih Docs. Ya. Ditunggu sebentar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengambil template dari yang sudah disediakan oleh Google, ataupun kita membuat dari lembaran kosong. Kita coba saja membuat dari lembaran kosong, kita pilih blank, tanda panah di sini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman untuk membuat file dokumen online dengan menggunakan Google Docs. Seperti biasa, untuk sebelum kita memulai membuat isinya, pertama-tama kita ubah dulu judulnya. Di sini di bagian untitled document atau dokumen tanpa judul, kita ubah misalnya workshop manfaatan belajar.id. Kita coba saja membuat nama peserta workshop. Kurang lebih Google Docs ini sama seperti Microsoft Word. Kita bisa mengetik menggunakan caps lock, enter, dan lain-lain. Ya. Untuk di sini saya contohkan membuat table. Kita klik insert, kemudian kita pilih table. Di sini saya akan membuat daftar nama peserta pengibasan. Di sini ada nomor, nama, alamat, instansi, dan foto. Contohnya. Nomor, nama, alamat, instansi, dan kita buat dulu tabelnya, agak banyak kan ya. Jadi nanti pura-puranya kita akan membuat mengetik nama-nama kita di sini. Jadi kita semua dapat mengedit file ini. Nah, ini yang kelebihan dari Google Docs dengan Microsoft Word.
Kalau Microsoft Word, terpaksa kita harus mengirimkan filenya dulu, mungkin lewat WA ke orang tersebut sebelum orang tersebut bisa mengeditnya. Namun dengan Google Docs, kita cukup mengirimkan link saja nantinya. Mengirimkan link, nanti orang tersebut dapat mengedit file tersebut tanpa harus menggandakan filenya. Misalnya harus di-copy dulu ke laptop, itu tidak perlu. Ya. Di sini saya coba membuat nama saya, di sini Harum Wibowo, alamat sekarang di IPU, instansi Seman 15 Muko-Muko. Untuk foto, nanti saya minta Bapak dan Ibu untuk menekan tombol insert, pilih menu insert, kemudian pilih image, kemudian pilih upload from computer. Ya. Di sini saya coba mengupload foto diri saya. Nah, tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah jadi foto saya. Nah, sekarang saya menginginkan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di malam ini untuk ikut mengedit dokumen ini dengan memasukkan nama, alamat, instansi, dan foto Bapak Ibu masing-masing. Untuk membagikannya, kita klik tombol share yang ada di kanan atas. Kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul, karena kita ingin membagikannya dengan link, maka kita pilih anyone with link. Nah, kemudian kita pilih statusnya. Apakah orang yang memiliki link ini hanya dapat melihat, komentar, dan atau mengedit. Karena saya ingin di sini Bapak dan Ibu ikut mengedit dokumen ini, maka saya pilih editor. Ya. Kemudian saya pilih copy link, kemudian dan atau selesai. Nah, saya akan membagikannya di bagian chat, kolom chat Google Meet. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi HP Android, Bapak dan Ibu sebelumnya harus mendownload dulu di Google Play Store Google Docs. Dicari di Play Store Google Docs, download dan install dulu, baru kemudian balik ke Google Meet-nya dan klik link tersebut. Nanti akan diarahkan ke aplikasi Google Docs. Silakan Bapak dan Ibu dicoba. Oke, di sini Ibu Yulina Wetsi sudah mengetiknya. Jadi di sini perubahannya benar-benar real time atau benar-benar sesuai dengan saat itu juga. Begitu Bapak dan Ibu mengetik, ini langsung muncul di dokumen saya. Ya, di sini ada Ibu Ervina dari Melawi, SMKN 1 Belimbing. Oke. Silakan untuk memasukkan foto, pilih menu insert, kemudian pilih image atau gambar. Saya tunggu Bapak dan Ibu mungkin 5 menit lagi ya. Itu Pak Anton sudah, Bu Yulina Wetsi, kita anggap saja itu adalah foto Ibu Yulina ya. Iya, di laptop nggak ada, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Malam Bu Ervina, semangat ya. Bu Ervina dari Belimbing, Kalimantan ini, Pak. Apakah masih ada yang mengeditnya? Oke. Baik, bagus sekali Bu Ervina. Bu Ervina sepertinya sudah terbiasa mungkin menggunakan
Google Docs sebelumnya? Apakah mungkin di kelas sudah pernah menggunakannya? Oke. Nah, selain Bapak dan Ibu bisa mengetikkannya, kalau kita anggap ini adalah sebuah sesi pembelajaran jarak jauh, sesi daring, nah, saya bisa memberikan komentar atas hasil ketikan atau jawaban Bapak dan Ibu. Contohnya di sini, saya coba memberikan komentar kepada hasil yang sudah dibuat oleh Ibu Ervina. Di sini saya cukup memblok namanya. Kemudian di sini akan muncul pilihan add comment, menambahkan komen, menambahkan emoji, ataupun memberikan saran pengeditan. Misalnya, contoh, saya berikan komentar. Diklik komentarnya, kemudian saya tuliskan Oke. Jadi kalau misalnya nanti siswa melihat membuka kembali link Google Docs ini, siswa tersebut dapat melihat komentar dari gurunya. Apa komentar gurunya, atau misalnya ada yang perlu diubah misalnya. Misalnya SMKN 1 Belimbing ini harusnya ditulis sekolah menengah kejuruan, jangan disingkat misalnya. Saya blok dulu tulisannya, saya klik kanan, kemudian saya blok saja, kemudian akan muncul otomatis di sini suggest edit. Di sini saya akan memberikan saran. Oke. Maaf, kolom sarannya mungkin tidak muncul ya. Mohon maaf sekali, sepertinya tidak bisa diketik untuk sarannya. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin berubah dari gurunya, cukup memberikan komentar seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya, Bapak. Ya, ini Bapak Muhammad Farhan. Misalnya saya tidak memberikan komentar, tapi memberikan reaksi atau emoji saja. Saya berikan gambar. Oke. Nah, di sini Bapak Muhammad Farhan dapat melihat komentar berupa emoji reaction dari saya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu silakan dilanjutkan untuk mengedit dokumennya. Sembari saya akan menunjukkan fitur-fitur yang membedakan Google Docs dengan yang lainnya juga. Ya. Misalnya kalau kita sedang ingin mengetik esai panjang di Microsoft Word misalnya. Kemudian untuk mencari referensi untuk menulis, pasti kita harus menutup dulu Word-nya, kemudian buka Google Chrome, kita ketikkan, ya, kita copy paste. Nah, tapi kalau kita menggunakan Google Docs, kita tidak perlu lagi membuka tab baru untuk mencari sumber referensi. Kita cukup masukkan, pertama klik dulu, kita mau menambahkan tulisannya di mana, kursornya diarahkan, ya, kita klik explore. Kita klik explore, kemudian kita misalnya ingin mencari referensi tentang makanan khas Bengkulu. Di sini akan langsung muncul. Kita bisa menaruh linknya, kita klik kanan, copy link,
kemudian kita masukkan lagi, kita paste. Seperti itu. Ya. Atau misalnya kita ingin memasukkannya dengan sebagai citation atau kutipan. Kita bisa pilih, maaf, di sebelah sini ya, kursornya, kemudian kita ketik kutipan. Maka akan muncul di bawahnya akan indikasi bahwa link ini sudah ada footnote-nya atau catatan kakinya. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot mencari referensi, mengcopy paste tulisannya, ya. Kemudian kita ketik lagi footnote-nya atau catatan kakinya, ya. Kalau di Google Docs itu hanya di satu halaman saja sudah bisa mengerjakan semuanya, ya. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu untuk fitur-fitur singkat dari Google Docs. Intinya Google Docs ini kelebihan utamanya adalah untuk berkolaborasi antara satu guru dan satu orang dan orang yang lainnya untuk menciptakan sesuatu. Mungkin itu dulu. Jika ada pertanyaan untuk sesi saya persilahkan. Jika ada yang bertanya, Bapak dan Ibu boleh menekan tombol raise hand atau mengetik di sana. Oke, di sana di sini sudah ada Bapak Muhammad Farhan. Selamat malam, Bapak Muhammad Farhan. Selamat malam, Pak. Di sini saya mau bertanya, Pak ya. Silakan, Pak. Saya menggunakan HP Android. Tadi Bapak bilang kalau di HP Android kita harus mendownload dulu di aplikasi Play Store. Kalau boleh saya tahu, tadi apa nama aplikasinya, Pak? Aplikasinya Google Docs. Google Docs. Google DOCS. Google. Terima kasih, Pak. Sudah ketemu, Pak? Kalau langsung gini bisa ya, Pak? Langsung download, Pak ya? Dia bisa langsung diinstal di HP-nya. Kalau tidak salah itu sekitar hanya 25 mega ya. Tidak besar kalau tidak salah. Saya coba dulu, Pak ya. Ya, siap. Itu saja Pak Farhan. Oke, baik, terima kasih Pak Farhan. Pak. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, ini Ibu Ervina minta diulangi lagi cara membuat footnote. Oke, saya coba di kolom yang lain lagi. Ya, di kolom bawah, misalnya, saya ingin mencari tentang cara meningkatkan nilai siswa. Misalnya saya ingin menulis esai yang masih ada hubungannya dengan penelitian cara meningkatkan nilai siswa, misalnya. Kemudian di sini ada beberapa hasil pencarian, ya. Saya bisa mengklik kanannya, mengcopy link address-nya, ataupun saya juga bisa langsung mengkliknya, ya. Kalau saya klik, saya akan diarahkan ke halaman lain atau tab lain. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengcopy paste-nya, ya. Misalnya kita coba dulu nomor 3. Kita copy paste dulu ya, Ctrl C. Kemudian kembali ke Google Docs. Misalnya kita taruh dulu di bawah tabelnya ya. Kemudian kita pilih paste. Kemudian karena kita mengambilnya dari link ini, langsung kita buat cite as footnote. Maka di bawahnya akan langsung muncul link dari kutipan yang kita ambil dari website tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi pusing mencari-cari bagaimana ya format catatan kaki yang baik dan benar, kayak gitu. Karena nanti begitu kita klik,
tanda kutip di link yang kita klik, maka akan langsung terbuat catatan kakinya. Jadi sangat otomatis. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Oke, baik. Mungkin cukup itu dulu pengenalan tentang Google Docs, ya, yang merupakan salah satu aplikasi dari Google Workspace for Education atau GWE. Silakan Bapak dan Ibu setelah malam ini bisa mencobanya sendiri. Kalau saran saya mungkin lebih baik menggunakan versi desktop, karena versi desktop ini lebih lebar, ya. Jadi kita bisa lebih mencari-cari, lebih tahu atau lebih mudah mencari menu yang kita inginkan. Kalau versi HP biasanya sangat kecil sekali, kadang menunya tersembunyi, harus kita geser dulu, kayak gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin silakan dipraktekkan setelah sesi seminar ini selesai. Mungkin untuk pemateri yang kedua bisa kita lanjutkan oleh Pak Anton. Halo Pak Anton, apakah sudah siap? Oke Pak, sebentar. Oke, baik. Kita tunggu sebentar dulu Bapak dan Ibu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari ketiga kita dapat berkumpul kembali mengakhiri sesi kita hari ketiga dalam workshop daring pengimbasan JMT level 1 dari kami bertiga, Pak Harum, Ibu Yulina, dan saya sendiri. Kembali saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang sudah menghadiri forum ini sebanyak 28 orang, syukur alhamdulillah. Karena banyak juga yang rekan-rekan sudah tergabung dalam classroom yang belum bisa bergabung karena gangguan jaringan ya Bu, ya Pak. Di sini sudah nampak yang senantiasa setia masih mengikuti dari kemarin. Ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Termasuk di sini ada 2 orang guru dari sekolah saya SMP 17 Muko-Muko ya. Ibu Ayu sama Ibu Melan. Mungkin kita lanjut saja materi yang kedua yang saya sampaikan dengan judul Google Site ya. Google Site adalah platform yang disediakan oleh Google untuk membuat website secara gratis. Izinkan saya share Oke, baik Bapak Ibu. Untuk Google Site yang digunakan untuk membuat website, ya, tentu website bagi kita tidak asing lagi. Penggunaan website ini asal kita online, tentu yang kita cari di Google adalah materi-materi yang isinya berada di dalam website. Nah, untuk membuat website di era sekarang itu tidak terlalu susah mungkin, karena versi gratisnya banyak, termasuk yang profesional juga. Mungkin yang selama ini kita tahu untuk membuat website versi gratis seperti ada WordPress.com, ada Blogspot.com, bahkan Google ini menyediakan dengan Google Site. Nah, yang sekarang akan kita gunakan adalah yang Google Site yang disediakan oleh Google. Langkah pertamanya untuk membuka atau membuat website baru yang kita gunakan untuk keperluan, bisa untuk sekolah, pribadi, dan lain. Pertama, di dalam browser Chrome kita klik +9
Lalu kita ambil pilihannya adalah Google Site atau sites itu saja. Nah, maka layar utama muncul adalah kita akan membuat sebuah situs karena baru pertama kita pilih saja halaman yang kosong. Nah, lalu langkah pertama kita akan membuat judul. Sekarang kita akan membuat website tentang apa? Nah, mungkin yang paling jelas yang ada hubungan dengan kita, misal seperti kemarin awal ajaran baru, kita membuat website dengan judul penerimaan siswa baru. Ya, sebenarnya materi ini udah saya share lewat video di YouTube, tapi nggak apa-apa biar untuk lebih memahamkan lagi, kita ulang sekali lagi. Pertama, judulnya kita buat misalnya PPDB tahun 2022. Nama websitenya tentu kita pilih judul nama website sekolah kita masing-masing. Ya, misalnya SMP 17 Muko-Muko. Saya singkat saja. Nah, setelah judul selesai, tentu apa yang akan kita tampilkan di dalam sebuah website di halaman utama. Nah, tentu pertama adalah kata-kata ucapan bahwa ini disediakan untuk para peserta didik baru yang akan mendaftar di sekolah. Jadi kita lihat apa yang akan kita tampilkan di sini bisa kita lihat di sisi sebelah kanan. Kita bisa menyisipkan, bisa tag, gambar, driver, terus kontennya apa, bahkan kita bisa menyisipkan semua. Mulai dari formulir, slide, dokumen, peta, YouTube, dan lain-lain. Nanti bisa dilihat. Nah, langkah pertama kita akan menyisipkan kata-kata. Klik kotak teks, kita misalnya ucapannya selamat datang ya di SMP 17. Nah. Lalu silakan diedit sedikit, misalnya ditengahkan, dibelakang, atau tulisannya diperbesar. Nah, setelah itu di dalam website PPDB apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, tentu kita akan membuat jadwal. Nanti biar tahu mereka yang mau daftar tuh kapan waktunya. Setelah itu kita akan menyediakan syarat-syarat untuk mendaftar apa saja biar mereka mempersiapkannya. Dan terakhir daftarnya di mana itu kita siapkan formulirnya. Nah, minimal intinya ada 3 itu. Nah, pertama kita buat untuk jadwalnya. Nah, maka kita buat halaman baru, yaitu dengan mengklik halaman di sebelah, lalu kita tambah halaman. Misalnya ini halamannya jadwal. PPDB 202. Nah, untuk jadwal isinya tentu tanggal berapa dan berapa, maka kita buat, bisa kita sisipkan teks, bisa juga gambar dan lain-lain. Misalnya kita sisipkan gambar saja biar tidak lama ngetik. Nah, gambar yang sudah kita sediakan di sini itu jadwal PPDB. Nah, maka tinggal kita atur. Nah, ini muncul jadwalnya. Ya, tinggal diatur saja supaya gambarnya bagus. Setelah jadwal selesai, kita lihat di tab halaman berikutnya, yaitu untuk membuat syarat-syarat pendaftaran. Kita buat halaman baru yang di bawah. Klik namanya misalnya syarat pendaftaran. Biar bagus, kita kecilkan saja roomnya. Nah, lalu apa syarat-syaratnya? Ya tinggal kita ketik sebentar. Misalnya 1
kopi ijazah, 2 kopi akte, 3 misalnya kopi KK, dan lain-lain. Yang terakhir kita butuh halaman formulirnya. Jadi kita buat lalu kita edit sebentar biar bagus. Nah, sekarang kita sudah memiliki 3 halaman ya. Halaman depan, jadwal, syarat, dan formulir. Nah, langkah selanjutnya supaya mereka mudah mengakses halaman jadwal, syarat, dan lainnya, di halaman depan kita buat shortcut atau linknya. Nah, maka kita sisipkanlah bentuk-bentuk yang tata letak yang di sini, karena tadi kita mengambil 3, maka kita ambil kontennya untuk yang 3. Nah, yang pertama tadi jadwal, yang kedua syarat, yang ketiga formulir. Lalu masing-masing ini kita linkkan dengan halaman tadi. Pilih sisipkan link. Ini link jadwal. Terapkan. Yang kedua link syarat. Ambil sisipkan link. Klik halaman syarat. Terapkan. Yang ketiga untuk formulir. Sisipkan link. Linknya formulir. Lalu terapkan. Karena ini ada gambar, supaya menarik kita tambah gambar, bisa kita upload, bisa kita pilih. Nah, kalau memilih, kita cari di Google, misalnya untuk jadwal kita pakai gambar jam. Ambil 1 gambar jam, lalu kita sisipkan. Lalu kita sesuaikan. Dan ini bisa kita sisipkan link juga untuk jadwal. Ini langsung saja biar cepat. Untuk syarat juga begitu. Kita ambil misalnya buku. Kita sisipkan. Kita atur. Lalu kita sisipkan link tadi. Syarat. Terakhir untuk formulir. Kita pilih kertas. Karena kita ambil gambar yang pertama, sisipkan. Selain linknya untuk formulir. Terapkan. Jadi inilah tampilan utama untuk halaman depan. Jadi PPDB selamat datang. Ada menu untuk jadwal, syarat, dan formulir. Lalu selengkapnya untuk yang formulir, ini tadi kita belum memberi link untuk dia mengisi formulir. Maka kita ambil tag, ya silahkan isi formulir berikut. Nah, kita buat linknya di sini.
Nah, supaya formulir pendaftaran ini menjadi link, maka kita masukkan link yang formulir pendaftaran yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi caranya kita buka di Drive, Google Drive, tempat kita pertama kali membuat Google Form. Lalu misalnya untuk formulir pendaftarannya ini, klik, kita buka maksudnya, anggap kita pakai yang kita kemarin, lalu klik kirim, ambil sematkan, kita perpendek URL-nya, lalu kita salin. Nah, nanti baru kita pastikan ke sini linknya, sisipkan, paste, terapkan. Nah, maka ini sudah menjadi link. Langkah terakhir sebelum kita publikasikan, kita lihat dulu hasil sementaranya, pratinjau. Nah, ini yang kita buat tadi. Nah, untuk estetiknya silakan nanti diatur kembali masing-masing. Untuk halaman muka, isinya ini yang kita buat. Begitu dia buka PPDB, ini sudah ada link jadwal, syarat, dan formulir. Misalnya kita mau lihat jadwalnya kapan, bisa klik gambar atau tulisan. Semua terhubung dengan halaman jadwal. Bisa kita lihat. Kembali ke halaman muka. Bisa kita lihat syarat-syaratnya apa. Klik menu syarat. Ini tadi kita buat ada 3. Terakhir, kembali ke halaman muka, kita bisa melihat formulirnya. Begitu dia mau daftar, baik tulisan atau gambar. Nah, tinggal dia klik formulir. Lalu kita akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran form yang kita buat. Nah, setelah selesai pratinjaunya kita lihat, artinya situs kita sudah siap dipublikasikan untuk dilihat orang banyak. Tinggal kita klik publikasi. Nah, lalu kita membutuhkan nama situsnya. Karena ini yang disediakan Google adalah gratis, maka namanya ada embel-embel Google-nya ya, https://site.google.com. Karena saya membuatnya menggunakan akun belajar, maka di sini tulisannya admin SMP Belajar ID. Kalau saya menggunakan akun Google pribadi, maka di sini akan tulisannya Piu saja. Nah, yang di belakang itu sesuai dengan apa nama yang kita inginkan. Kalau sudah siap, tinggal kita klik publish. Nah, setelah dipublish, kita bisa melihat hasilnya, atau kita sharekan ke para calon pendaftar. Nah, tadi nama situsnya kita kopikan saja biar mudah membuka di browser. Misalnya kita buka di browser situs tadi. Nah, terbuka, artinya ini sudah bisa dilihat orang banyak, termasuk Bapak dan Ibu yang sedang hadir di sini bisa menggunakan situs ini untuk mengunjungi situsnya. Misalnya saya letakkan di kolom chat. Nah, silakan bisa dikunjungi, nanti hasilnya sama yang terlihat dengan yang saya buat. Jadi sudah on dia. Nah, terus bagaimana yang terakhir? Supaya website kita tadi terlihat profesional, tidak gratis lagi, tentu kita bisa mengurus atau memigrasikannya ke web hosting yang berbayar. Nah, banyak web hosting yang berbayar, nanti tinggal kita mendaftar saja. Nah, yang kita lakukan 2, yang pertama mendaftar nama webnya, yang kedua mendaftar web hostingnya. Nah, untuk nama itu biasanya persyaratannya ada surat pernyataan dari sekolah. Setelah disetujui dalam web hosting, dilakukan pembayaran, makanya nanti namanya bisa kita buat. Mungkin seperti sekolah-sekolah SMA, Pak Harum, Ibu Yulina, dan lain-lain sudah memiliki website sendiri. Misalnya SMKN 4
bengkulu.schid. Artinya sudah profesional, artinya sudah menggunakan jasa web hosting yang berbayar per tahun. Nah, mungkin karena kita masih menggunakan gratis tadi, maka kita mengikut embel-embel yang kita ikuti. Seperti kalau kita pakai WordPress, ada WordPress-nya, kalau Blogspot ada Blogspot-nya. Nah, terakhir untuk website ini bisa kita buat untuk gunakan berbagai macam, untuk promosi, untuk sekolah, PPDB dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang Google Site. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, mungkin dia gabung dengan pertanyaan rekan-rekan tadi yang lain, kami persilakan. Terima kasih. Kalau belum ada, mungkin waktu masih ada 10 menit lagi, gimana Bapak Arum dan Ibu Yulina kita menyampaikan informasi tentang ujian dan persiapan terakhir sebelum kita tutup, Bu? Mungkin bisa Ibu Yulina atau Pak Harum menyampaikan tentang persiapan ujian, Pak. Ada Bu Yulina? Baik Pak. Ini ada materi tentang kalender, tapi nggak apa-apa. Persiapan ujian ya Pak ya? Iya. Nah, kalau persiapan ujian ini Bapak Ibu kan mau dapat sertifikat, ya kan? Nah, untuk mendapatkan sertifikat 32 JP itu, Bapak Ibu harus mengerjakan soal uji kompetensi ya Pak ya, yang ada di Classroom, kayak gitu. Nah, waktunya kemarin sudah diinformasikan ya Pak ya, di Classroom ya, limitnya ya, tanggal 21 kalau nggak salah ya Pak ya, kayak gitu. Besok bisa mulai soalnya. Mungkin kita limitnya bisa kita undur sampai Jumat atau mungkin bisa sampai Sabtu untuk mengerjakan soal kompetensi. Kompetensi iya kayak gitu. Nah, soal-soalnya Bapak Ibu, soal-soalnya itu soalnya memang dari Revo ya Pak ya? Iya, langsung dari Revo. Langsung dari Revo. Jadi soal-soalnya itu tidak jauh dari materi-materi yang kita share Bapak Ibu, baik praktik maupun pengetahuannya kayak gitu. Jadi paling itulah gunanya Bapak Ibu berlatih praktik. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus melakukannya dengan menggunakan akun belajar.id. Ya. Nah, jadi sekarang itu kita harus mulai ibaratnya kayak gitu ya, bergeser atau bahkan kalau seandainya apa sudah meninggalkan karena kita Kota Bengkulu masih sedikit ya Pak ya aktivasi akun belajar.id-nya ya. Kalah sama kalau nggak salah itu daerah Lampung deh kalau nggak salah, itu sudah persentasenya sudah hampir mendekati 100% belajar.id-nya. Karena sekarang kan Bapak Ibu udah tahu nih keuntungannya ya, kelebihannya belajar.id itu banyak sekali ya kan. Nah, jadi kita mulailah beralih ke belajar.id kayak gitu. Nah, jadi itu ya pesannya ya untuk mengerjakan soal ujian nanti itu menggunakan akun belajar.id. Nah, nilainya minimal kalau nggak salah 80 ya Pak Harun ya, Pak Anton ya. Iya, Bu. Iya, 80 itu gitu. Mungkin itu Pak Anton. Pak Harun ada tambahan? Mungkin tips-tips saja Pak. Tips-tips agar mencapai nilai 80 ke atas. Jadi di soal uji kompetensinya nanti itu rata-rata soalnya berupa cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kita perkenalkan kepada Bapak dan Ibu selama 3 hari, mulai dari hari Senin kemarin. Itu ada Google Docs, Google Slide, nanti mungkin ada Google Sheet, nanti ada Google Meet, ya. Nah, saran saya kepada Bapak dan Ibu, cobalah mulai dari sekarang dipraktikkan, mungkin menggunakan alat-alat atau nanti dicoba mulai sekarang dicoba menggunakan Google Docs, Google Sheet, atau membuat pertemuan meeting dengan guru-guru lain dengan jarak jauh menggunakan Google Meet contohnya. Dengan kita mempraktikkan tersebut, nanti secara tidak sadar kita akan sendiri menghafal langkah-langkah menggunakan perangkat tersebut. Jadi begitu nanti masuk di ujiannya, Bapak dan Ibu sudah bisa memilih saja, sudah tahu urutan dari penggunaan aplikasi
aplikasi tersebut. Jadi begitu. Jadi itu saja mungkin Pak, jadi tips dari saya. iya. Oh, ya, Jadi mungkin informasi tambahannya itu yang paling penting itu yang terakhir mungkin bisa Ibu tambahkan, waktunya masih ada. Iya, masalah itu ya kalender ya Pak ya. Oh, ya silakan mungkin. Ya, mungkin satu lagi yang paling penting itu Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP jika Bapak Ibu sudah uji kompetensinya lulus kayak gitu. Baik Bapak Ibu, tinggal berapa menit lagi ya, ini saya hanya memperkenalkan tentang Google Calendar materinya, yaitu Google Calendar ini mungkin Bapak Ibu sudah selama ini kita bisa melakukan satu penjadwalan atau merekam aktivitas kita melalui maaf. Jadi Google Calendar mungkin Bapak Ibu sudah pernah udah familiar lah ya. Di Android kita ada kayak kalender maksud saya, di Android ada. Nah, di akun Gmail pun ada Google Calendar ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sini saya akan menginformasikan dulu apa sih Google Calendar itu kayak gitu ya. Nah, Google Calendar ini yaitu suatu aplikasi dari Google ya untuk keperluan kalender dan penjadwalan. Nah, kayak gitu. Jadi gunanya yaitu sebagai pengingat ya Bapak Ibu kepada kita. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin banyak sekali schedule-nya ya kayak gitu, mungkin selain jadi guru juga ada juga kerja sampingan, misalnya jadi dosen di universitas mana kayak gitu ya, atau suka jadi narasumber, jadi perlu sekali adanya penjadwalan ya. Jadi ini salah satunya membantu kita kayak gitu. Nah, untuk Google Calendar ini Bapak Ibu karena sekarang kita himbauannya belajar.id ya, ada perbedaan antara Google Calendar dengan akun gmail.com dan kalender pada belajar.id. Nah, mungkin bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, saya ada 2 akun Bapak Ibu. Yang pertama mungkin saya buka ya akun dengan gmail.com. Ya, terlihat ya Pak Anton? Layar saya? Ya, nampak Bu. Ya. Nah, ini akun gmail.com. Nah, sama seperti belajar.id, jika kita ingin membuka fitur-fiturnya, kita klik ya, atau ketuk yang titik 9 itu. Nah, ini kalender ada di sini. Ada di titik 9 itu ya, tinggal kita klik. Selain melalui desktop ya, bisa juga Bapak Ibu baik Google gmail.com ya, atau belajar.id itu bisa juga di-download di Play Store ya. Yang belajar.id-nya bisa di-download di Play Store. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, kita lihat untuk gmail.com ini kalau seandainya kita mau bikin event ya atau kegiatan, di sini fiturnya ada 3. Di sini ada event, task, dan reminder kayak gitu ya. Nah, ini untuk yang gmail.com. Sedangkan kalau kita membuka dengan belajar.id, ini saya buka dengan akun belajar.id saya. Sama ya. Kita bisa juga mengaksesnya melalui akun kita, kalender. Saat kita meng-create eventnya, nah, di sini terlihat Bapak Ibu perbedaannya. Untuk belajar.id, selain event dan task tadi, ada tambahannya yaitu out of office dan appointment schedule, kayak gitu. Nah, jadi ada fitur-fitur tambahannya, ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Bagaimana cara membuat event? Tadi sudah saya praktekkan ya. Kita klik create ya kan, yang ada tanda tambah di pojok kiri atas. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini event. Nah, misalnya kita sebagai guru kan ya, jadwal kita ya jadwal belajar ya kan misalnya. Nah, kita kasih judul misalnya kita ngajar di kelas jadwal atau mata pelajaran ya, misalnya IPAS ya, mata pelajaran IPAS misalnya hari apa kita jadwalnya itu misalnya ini bisa juga Bapak Ibu gunakan dalam bahasa Indonesia ya. Dengan cara mungkin kalau biasanya itu klik kanan, terus menggantinya dengan oke. Oh, nanti bukan di sini Bapak Ibu nanti. Ini kita lanjutkan dulu. Ini harinya ya, Sunday. Misalnya ya, hari Rabu, jadwal saya untuk IPAS misalnya. Nah, kita klik ya. Sekarang hari Rabu ya, berarti hari Kamis misalnya. Hari Kamis itu terus jamnya sampai hari apalagi ini hari Sabtu misalnya. Saya setiap hari itu kayaknya Bapak Ibu. Hari Sabtu. Nah, itu. Nah, waktunya tidak sepanjang hari tentunya ya. Nah, hari saya ngajarnya dari jam 8 misalnya sampai jam 9. Karena tidak ada, biasanya 45 menit ya Bapak Ibu. Jika tidak ada pilihannya di sini berarti kita bisa customnya sendiri misalnya. Jadi 8.45 misalnya ya. Nah, PM ini biasanya malam ya. Nah, kalau kita kan ngajar pagi ya, kita jadikan saja AM. Ini karena dalam Inggris ya. Nah, dia otomatis. Nah, jadi saya ngajar IPAS-nya 3 hari. Nah, itu. Nah, jika kita ingin melakukan pengulangan ya, misalnya setiap dalam seminggu 3 kali ya saya mengajarnya misalnya IPAS-nya. Itu bisa kita lakukan dengan cara repeat ya. Repeat kayak gitu. Nah, selain itu kita juga misalnya kita ingin mengajar daring ya, ngajar daring. Ini juga bisa kita buat link Jimit-nya. Jadi bisa kalender kita terkoneksi ke Jimit Bapak Ibu. Nah, ini sudah disediakan alamatnya. Ini alamatnya ya. Alamatnya bisa kita share juga. Misalnya mau nge-share-nya ke WhatsApp, tapi kalau saatnya sudah ada kita cantumkan di kalender tidak perlu lagi. Jadi nanti akan kita diingatkan kayak gitu. Nah, di sini ada lokasi Bapak Ibu. Nah, lokasi ini jika misalnya kita ingin menulisnya boleh, tapi tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin menulisnya mungkin bisanya luring ya, biasanya. Tapi kalau daring misalnya tidak usah. Nah, untuk deskripsi misalnya kita ingin menginformasikan, kita klik ya deskripsinya. Jangan lupa kita baca terlebih dahulu materi yang ada di modul misalnya kayak gitu. Sudah.
Nah, iya. Ini ya. Ini jika kita ingin menambahkan lampiran-lampiran, bisa kita klik attach-nya ya Bapak Ibu. Misalnya hari sebelumnya kita ingin memberikan tugas ke siswa kita, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kok saya jadi. Tadi lupa ya. Kita ulang lagi. Oke. Oh, berarti jangan daily tadi itu ya. Ya, langsung di-save. Oke, nah ini save ya. Jadi tadi saya salah. Jadi kalau seandainya kita pilih tanggal ini, kita jangan klik daily, ya all day maksudnya. Jadi kita harus pilih salah satu. Nah ini baru ada. Caranya sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya, add deskripsinya. Nah ini kita save. Nah itu dia. Oh ini tadi lupa titelnya ya. Judulnya. Iya ya. Oke, save lagi. Juli lewat tanggalnya ya. Nanti Kamis. Gitu. 2021 ini ya. 22, Bu. Oh iya. 22 ya. Oke, sampai 20. Oke lah. Tinggal di-save. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, sudah terlihat IPAS-nya kayak gitu. Nah, di jadwalnya bisa dilihat kegiatannya itu bisa kita lihat di My Calendar. Nah, ini My Calendar kita ya. Ini kalau kalender saya sudah full, ini kalender kita ini tertaut ke Classroom ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau seandainya Classroom kita sudah banyak appointment atau schedule ya, nah itu sudah terhubung langsung kayak gitu. Ya, nanti akan nanti akan ada peringatan buat kita di kalender kita. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu terkait kalender. Jadi gunanya kalender ini adalah sebagai pengingat kita. Dan kalau seandainya ada link daring ya, pertemuan daring itu bisa kita tidak perlu lagi mendapatkan linknya dari WhatsApp. Jadi kita langsung saja bisa diingatkan oleh kalender kita. Mungkin itu saja Pak Anton dan Pak Harum tentang kalender ya, sebagai pelengkap gitu. Makasih.
Oke, terima kasih Bu Yulina. Jadi untuk judul materi kita sudah lengkap dalam 3 hari ini ya Bu, sesuai dengan silabusnya. Mungkin kita kesempatan dulu kepada para peserta untuk menanggapi atau menyampaikan pertanyaannya, baik materi dari Bu Yulina, Pak Harun atau saya, atau mungkin materi yang berhubungan dengan kegiatan kita ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Mau raise hand atau mengelik di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Pak Samsul Fajri nampaknya ada Pak? Wah, ada yang sudah mengangkat tangan Pak. Oh, nggak jadi ya. Tidak ada nampaknya Bu. Iya. Karena udah larut juga kali Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin terakhir ada yang perlu kami sampaikan tentang persiapan untuk ujiannya Bapak Ibu. Jadi sebelum melaksanakan ujiannya, mungkin saya share sebentar untuk classroom kita yang kita gunakan. Sebentar saja Bapak Ibu. Ini untuk tugas kelas classroom kita, mungkin bisa diperhatikan ini di kelas hadir atau yang bergabung 96 siswa atau orang ya. Bergabung 96 siswa atau orang ya. Nanti diharapkan dapat mengikuti semua ujian kompetensinya. Pada hari ke-1, 2 hari ada materi pelengkap dan nanti untuk sebelum melakukan ujian terakhir silakan diperhatikan untuk tab bagian persiapan ujian itu pertama untuk ya Bu, mungkin Jumat atau Sabtu nanti kami edit untuk mengerjakan soalnya sesuai dengan jenis TU itu admin, kalau guru yang guru siswa ini adalah untuk memasukkan nama akun trainer atau itu di antara kami bertiga, saya, Pak Harun dan Bu Wesi. Nanti pembagian kelasnya akan kami sampaikan besok pagi untuk misalnya siapa masuk ke kelompok mana. Nanti akan kami hadirkan di sini. Itu yang pertama untuk tentang ujian. Yang sebelumnya adalah untuk tugas dan daftar hadir. Silakan nanti ini kan banyak yang belum mengisi. Kami mengharapkan rekan-rekan guru peserta untuk mengisi. Mulai dari daftar hadir ke-1 silakan diisi. Terus tugas harian 1 dibuat dan diserahkan termasuk tugas prakteknya. Juga hari kedua daftar hadirnya diisi, tugas hariannya juga dikerjakan dan diserahkan. Termasuk hari ketiga tugas teorinya ada dan prakteknya ada dan dikerjakan. Setelah semua lengkap, besok setelah muncul di sini soalnya silakan Bapak Ibu kerjakan. Dan mengerjakannya hanya bisa 1 kali. Dalam mengerjakannya Bapak Ibu boleh open book, artinya buka tab di sebelahnya ini ya Ibu cari apa, Bapak dan Ibu apa cari yang mau dijawab itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kami persilakan sebelum kita tutup. Terima kasih. Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin oke. Oh, Pak Malaka ada. Silakan Pak Malaka. Oke, terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pemateri. Izin bertanya sebentar.
Mohon maaf Pak, saya tidak menghidupkan video kameranya ya, karena lagi gangguan sinyal kayaknya nih. Sinyalnya ini. Ya. Setelah dicek di classroomnya itu tadi saya mendengar penjelasan Pak Anton juga kurang bagus ininya, sinyalnya, suaranya putus-putus. Tadi mungkin bisa diulangin Pak. Itu ada uji kompetensi akun guru, kemudian uji kompetensi akun admin, juga ada uji kompetensi akun siswa. Nah posisi kami sebagai peserta nih Pak, yang mana nih Pak, admin atau guru atau siswanya nih? Agak ini juga kita kan, apa ketiga-tiganya kita isi gitu kan? Nah gitu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung aja ya Pak Malaka dan rekan-rekan. Ya, Pak. Jadi yang sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, untuk mengerjakan soal ujian kompetensi akhir itu sesuai dengan akun belajar ID-nya masing-masing. Seperti Pak Malaka, kepala sekolah, tata usaha, itu akunnya admin. Jadi mengerjakan khusus soal bagian admin. Nah, nanti Bapak Ibu guru yang lain mengerjakan soal kompetensi akhir yang akun guru. Nanti kalau ada siswanya yang ikut, itu masuk kerjakan ke akun siswa. Jadi cukup satu jenis saja Pak dikerjakan, jadi tidak semua. Nanti juga itu link akan nyambung ke sertifikatnya. Jadi seperti Pak Malaka, nanti sertifikatnya admin. Nah mungkin itu Pak Malaka. Oke, makasih Pak Anton. Sama-sama Pak. Mungkin dari yang rekan guru atau yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk tugas praktek ya dari kolom chat, mungkin untuk mengurangi beban kerja Bapak Ibu juga, ya mungkin untuk tugas prakteknya cukup 2 saja ya mewakili dari semua 10 item. Sebenarnya itemnya ada 10 kan Bapak Ibu, Google Workspace Version, kita kasih 2 saja, yang website sama yang classroom. Nah, jadi yang lain kita gabungkan ke teori. Nah, itu untuk yang tugas praktek. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi setelah hari ini tidak ada lagi kegiatan meeting, semua komunikasinya silakan kita gunakan di classroom, di forum. Jadi silakan Bapak Ibu ketik saja, tanya saja, atau mungkin kalau WA-nya japri saja. Karena grup WA itu kita pakai untuk grup awal untuk membagikan atau menge-share link classroom dan Meet-nya saja. Bapak Ibu mungkin tidak ada lagi, gimana Bu Yulina dan Pak Harum, kita tutup saja? Atau silakan ada yang kata-kata yang mau disampaikan sebagai penutup dari Pak Harum dan Bu Yulina. Saya persilakan. Kayaknya cukup Pak. Sudah cukup Pak, tidak ada lagi sepertinya. Tadi juga sudah disampaikan semua. Oke, kalau gitu mungkin waktunya juga sudah lewat 4 jam. Mungkin saya tutup dengan kata-kata sedikit ya kepada Bapak Ibu peserta, baik admin, guru, dan siswa. Nanti semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua, baik yang lulus mendapat sertifikat ataupun mungkin belum, yang penting ilmunya sudah dapat, kita bisa bersilaturahmi, mungkin bisa saling nanti bisa japri. Yang jelas kedepannya bagi Bapak Ibu yang nanti lulus itu yang tidak juga mungkin itu bisa mengikuti kegiatan yang seperti kami ikuti, namanya JMT level 1 untuk gelombang ke-7. Nah, silakan cari informasinya, mungkin Pak Malaka, Pak siapa lagi yang lain mungkin sudah ikut. Mudah-mudahan nanti mereka bisa lulus dan melanjutkan apa yang kami laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami bertiga sebagai mungkin disebut pemateri atau trainer, mohon maaf salah ucap dan yang tidak pas, mungkin kami mohon maaf kepada Tuhan mengampun. Ya, kepada peserta baik yang sudah sempat menghadiri Meet ataupun yang tidak bisa masuk karena sinyal, tidak apa-apa, yang penting di classroom-nya daftar hadirnya diisi dan tugas dibuat serta ujian kompetensinya mudah-mudahan lulus. Nanti kita ambil hikmahnya bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu sebagai akhir kata, dan ya saya lupa untuk Pak Dodi juga kami ucapkan terima kasih banyak atas
bantuan dan dukungannya dari Pak Dodi selaku mentor kami dan belajar Kapten ID, karena melalui jadi waktu sampai rekamannya nanti tinggal kita share baik hari 1, 2, 3 di Classroom. Karena kalau akun yang belum premium mungkin belum bisa merekam. Nah, mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akhiri untuk ruang meetingnya, Bapak dan Ibu. Bagaimana? Aja Pak. Ya, Bapak, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bapak Ibu. Pak.